Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat siang ini Tuhan, kalau Engkau masih beri kesempatan buat kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi penopang kekuatan dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak akan pernah mampu berjalan maju. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jati jamu ya, jamu dan jati ya. Karena ini sangat penting buat kita semua hari-hari ini untuk bisa menjaga yang namanya jamu dan jati ya. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini kekuatan firman itu tidak main-main. Hari ini banyak orang yang konseling ya, mereka mengalami keadaan yang tidak pernah mereka alami. Rasanya kaget Bu Eli, hari-hari ini ngalami keadaan belum pernah saya ngalami, masa yang sulitnya luar biasa seperti yang saya alami di hari-hari ini. Saya cuma bilang, Ibu tetap kuat, karena ini memang masa sukar. Kita akan dibawa keadaan semua yang rasanya kita tidak pernah ngalami sesuatu yang buruk. Kita ngalami keadaan yang semua faktanya benar-benar rasanya Tuhan kepingin menyerah. Tapi sekali-kali jangan pernah menyerah. Percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Tidak ada keadaan buruk di luar kendalinya Tuhan. Itu yang membuat kita hari-hari ini aman. Kalau Tuhan yang pegang kendali, Dia masih tahu mana titik bahaya saudara, dan Dia akan segera turun tangan. Selama Dia belum turun tangan, itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Allah masih turut bekerja pada waktu faktamu tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap, faktamu sudah sangat lemah, tapi Tuhan Allah kita Yesus Kristus tetap selalu ingin bekerja, mendatangkan selalu yang namanya kebaikan. Tenang aja, hari ini kau tidak mengerti kenapa ya Bu Eli, kenapa ya. Saya ketemu minggu lalu seorang istri hamba Tuhan. Saya juga kaget karena beberapa saat yang lalu saya melayani di gerejanya ya, suami istri, bagaimana suaminya masih sehat sekali ya. Tiba-tiba saya kaget ketika saya bertemu lagi, dia berkata suaminya sudah meninggal, dan meninggalnya pada waktu dia melayani Tuhan. Tiba-tiba, tidak ada persiapan. Itu yang bikin kaget. Kalau ada persiapan mungkin sudah sakit-sakit. Itu Bu Eli. Tapi ini tidak ada sakit. Pada waktu pelayanan cuman bilang dadanya sesak, dan dia berkata hari itu juga dia berdoa, ternyata itu sudah didatangi malaikat ya. Dan dia cuman berkata pada waktu pegang dadanya itu, dia bilang gini, give me time. Artinya beri aku waktu ya. Mungkin sudah dikatakan yuk segera pulang, tapi mungkin dia masih mau titip pesan sama istri atau sama anak-anaknya. Nah, keadaan tidak bisa hari ini kita hindari. Masa sukar tidak bisa kita hindari. Bencana tidak bisa kita hindari. Yang namanya musibah tidak bisa kita hindari. Tapi percayalah, selama kita punya Tuhan hari ini, dengan
apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, semuanya pasti akan baik-baik saja. Yuk kita lihat dulu ayatnya di Pengkhotbah ya 4 ayat 17. Tapi kalau saudara buka itu firman di Alkitab itu selalu posisinya di atas. Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Saudara lihat Pengkhotbah 4 ayat 17 langsung ke Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Kita baca sama-sama. Jagalah langkahmu, sebentar. Jagalah langkahmu ya jika engkau berjalan ke rumah Allah. Lihat ya. Jadi hari ini kalau kita tahu kita ini mau melayani Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita seringkali tidak menjaga langkah kita. Kita tahu bahwa hari ini firman Tuhan berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri Tuhan untuk mendengar itu adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Hari ini percayalah, kalau kita mau menjaga langkah kita ke rumah Allah, artinya yang pertama pesan Tuhan mendengar itu jauh lebih baik. Kita hari ini sering kali kita cuman berjalan aja ke rumah Allah, ndak ada persiapan untuk menjaga, kita ndak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Pokoknya yang penting aku mempersembahkan korban suara emasku, pelayanan menjadi usher ya, khotbah, bisa singer, mungkin mempersembahkan uang. Tapi firman Tuhan berkata mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, sekali lagi betapa pentingnya yaitu sekarang ini yang namanya selain nanti jamu ya jati, jaga telinga. Saya lupa tadi satu, jaga telinga, pendengaran itu ya. Tapi kalau disingkat kok susah ya, jangan, masa jangan. Dari tadi saya bingung kalau 3 ini saya sebut berarti jangan, jamu, jati ya, makanya judulnya tidak panjang-panjang jadi jamu dan jati, tapi sematanya memang 3. Hari ini dengar-dengaran akan suara Tuhan itu pendengaran, artinya saudara harus taat. Yang pertama ya, jangan gampang, jaga telingamu, pendengaranmu. Jangan hari ini dengar apa kata hati kita. Khususnya ibu-ibu kalau sudah disakiti, jangan dengar kata tetangga, jangan dengar kata teman baik. Hajar sudah pelakor, labrak pelakor. Suami seperti ini tinggalin biar tahu rasa dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar untuk menjaga telinga kita, untuk selalu mendengar apa yang Tuhan mau. Itu satu korban. Daripada kita memberikan korban uang, korban suara kita, suara emas kita, kemampuan kita, tapi Tuhan lebih memperhatikan persembahanmu saat engkau menjaga langkahmu ke rumah Allah, yaitu dengan jaga telinga. Dengar ya, jangan, jamu, jati jadinya ya. Itu yang pertama. Yuk kita lihat yang berikutnya ayat 1, Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jamu. Mulut ini hari ini jangan gampang-gampang terburu-buru asbun ya. Setiap kali apa yang kita mau perkatakan benar-benar mulai dalam pengendalian Tuhan, pengendalian firman. Hari ini jangan berkata yang negatif, jangan berkata kutuk, jangan berkata hidupmu sial, nasibmu malang dan sebagainya. Hari ini firman Tuhan berkata, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jadi kalau kita hari ini mau masuk ke rumah Allah, maka jagalah langkah kita.
Jangan hanya datang kepada Tuhan hari ini dengan kebebalan kita. Kita hari ini tidak mau jaga mulut. Lihat ya berikutnya. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Hari ini 3 hal, saudara. Kalau kita mau menjaga langkah kita berjalan ke rumah Allah, maka 3 hal, yaitu jaga telinga, dengar-dengaran akan suara Tuhan, jangan. Yang kedua yaitu jaga mulut, jangan terburu-buru. Hari ini pastikan mulut ini dijaga, karena mulut ini sangat dipakai oleh Tuhan. Iblis juga bisa pakai mulut. Berapa banyak satu komunitas ini bubar, saudara. Khususnya banyak ibu ya, yang ibu-ibu yang cerita, mereka bilang gini, Bu, saya dulu punya komunitas wanita, sudah banyak orangnya, Bu, tambah pusing 7 keliling, akhirnya saya tutup. Loh kenapa, Bu? Ya ini gara-gara mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, Bu Eli. Satu ngomong sampai ke A, sampainya ke B lain, sampainya ke C lain, sampainya orang ke D, ke E, ke F lain, Bu Eli. Jadi total satu komunitas ini akhirnya saling bergesekan, saling menfitnah, saling sakit hati, satu persatu keluar, dan akhirnya saya tutup, Bu Eli. Tidak tahan dengan mulut-mulut banyak wanita-wanita. Aduh, Bu Eli, wanita ini benar-benar kalau tidak hidupnya hormat, takut sama Tuhan, pelayan Tuhan loh, Bu Eli. Melayani Tuhan, kalau ketemu orang shalom, haleluya, puji Tuhan. Tahu, Bu Eli, amit-amit, Bu Eli. Di belakang itu loh, Bu Eli. Di depan manis, Bu Eli. Di belakang, Bu Eli, ngomongin teman baiknya sendiri yang dipuji-puji di depan temennya. Di belakang, Bu Eli, habis semua dikatakan yang buruk-buruk. Kok tega? Lah itu pelayan Tuhan loh, Bu Eli. Gimana, Bu Eli? Ya ini tadi firman. Kalau kita syukur hanya mau melayani Tuhan, kita syukur ndak mau masuk ke rumah Allah, kita ndak bisa jaga langkah kita dengan benar, maka korban kita bukan korban yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kita cuman berdiri kepingin diakui, ini loh pelayan Tuhan, ini loh hamba Tuhan. Tapi senyatanya saudara dan saya tidak pernah menjaga langkahmu waktu engkau masuk ke rumah Allah, memberikan persembahan di rumah Allah. Engkau mempersembahkan bukan persembahanmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan, tapi sama sekali engkau di hadapan Tuhan persembahannya hanya 0. Kenapa? Karena kita juga nggak pernah dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita jujur, buat anak-anak Tuhan hari-hari ini aneh. Kalau sudah kepepet minta tolongnya sama Tuhan, tapi tidak pernah dengar apa yang Tuhan mau. Jujur, kita paksa Tuhan tolong kita, tapi kita ini jarang mau sedia telinganya buat Tuhan. Kita cuman maunya, Tuhan, aku mau dia berubah, aku mau dia berubah, aku mau dia berubah. Tapi Tuhan sering berkata, nak, aku mau engkau berubah terlebih dahulu. Perubahan yang di luar itu bagianku pasti. Tapi aku mau hari ini manusia menajamkan manusia supaya karakter Kristusnya muncul. Lah kalau engkau hari ini digesek sama teman sepelayanan, kamu tidak boleh marah. Kamu percaya ini pemurnian. Ketika engkau digesek, aku pengen lihat kualitasmu gimana. Apakah engkau tetap bisa sabar, bisa mengampuni, bisa mengasihi? Apakah engkau dengar akan suaraku hari ini ketika ada gesekan, baik suami, mertua, dari ipar, teman baik. Tuhan cuma lihat ketika engkau mau masuk ke rumah Allah, langkah hidupmu sudah dipersiapkan, tidak mulai
Jangan, mulai jaga mulutmu, jaga hatimu dinilai. Waktu ada orang yang menyakiti hidupmu, engkau dengar siapa? Ada gosip fitnah yang kau dengar bahwa engkau memang difitnah orang si A, teman baik. Tapi hari ini pilihannya 3. Kalau engkau mau menjadi pelayanku, anakku, pengikutku, yang hari ini engkau mau masuk ke rumah Allah, jaga langkahmu. Apa yang kau dengar dari semua berita buruk? Apa engkau dengar temanmu bilang gini, bales aja? Atau engkau dengar suaraku, ampuni nak, ampuni. Tuhan tidak bisa keterlaluan sampai fitnah ini bikin saya dirugikan besar-besaran. Tapi Tuhan tetap bilang gini, ampuni. Ampuni, doakan. Percayalah, waktu engkau dengar akan aku dan engkau taat akan apa yang aku ucapkan, apa yang hilang, aku yang tanggung jawab ganti rugimu. Nama baikmu akan aku pulihkan nanti. Nggak usah pembelaan diri. Justru nanti orang yang menfitnah hidupmu, aku ganti, dia akan aku permalukan. Nggak usah engkau yang mempermalukan aku sebagai Bapak. Kenapa? Karena setiap orang akan bertanggung jawab perbuatannya bukan kepada kita. Tapi walaupun mungkin saudara tidak menghakimi, yang namanya perbuatan jahat itu selalu bertanggung jawab dengan Bapa di surga. Dan setiap benih jahat, apa yang ditabur benih jahat, pasti dituainya buahnya pahit. Tidak mungkin. Tapi buat kita hari ini, waktu kita disakiti, kita benar-benar menjaga langkah kita, pasang telinga. Tuhan, aku tidak mau dengar apa kata dunia. Walaupun aku tidak balas kata teman-teman bodoh, keset, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku mau dengar akan suaramu. Aku mau ikuti apa yang kau mau. Setelah itu apa? Jaga mulut. Kalau kita disakiti ya jaga mulut, jaga langkah 3 hal. Jangan lupa jaga mulut. Jangan ketika difitnah, dimaki, saudara balas kutuk, saudara balas. Lihat ya, awas kamu. Kamu memang kurang ajar itu teman satu, ndak tahu diri, sudah mukanya jelek, badannya gembrot, matanya juling, sudah jelek, ndak tahu diri, sudah miskin, sombong lagi. Nah, jaga mulut. Ketika kita sudah bisa jaga mulut, jaga hati. Walaupun iblis bilang gini, bodoh kalau kamu hari ini ndak bales dia, kamu bodoh. Iblis ngingatin terus, jangan disimpan di hati. Karena kita harus bisa 3 hal. Jangan, jamu, dan jati, saudara. 3 hal, jaga langkahmu. Firman ini jelas mengingatkan kita betapa pentingnya hari ini kalau kita memang mau memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tidak ada orang yang hari ini mengaku sebagai anak Tuhan tapi tidak jaga langkahnya. Saudara ngaku orang Kristen sejak lahir, tapi mulutmu amit-amit, hatimu kotor, dan engkau jadi orang yang bebal, sehingga di mata Tuhan saudara tidak punya nilai, tidak punya value. Percuma bisa berkhotbah, percuma bisa memberi uang banyak untuk membangun gereja, tapi kalau statusmu pelayan Tuhan, tidak bisa jaga langkahmu. Engkau jadi orang Kristen sejak lahir, tapi selama ini engkau tidak bisa jaga langkahmu. Waktu engkau masuk ke rumah Allah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, rumah Allah berbicara apa? Waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau melayani Tuhan, waktu engkau berdoa, sikap bagaimana? Kita sudah sering nggak jaga langkah hidup kita? Sering kali sebagai anak Tuhan kita mengabaikan ini. Yang paling penting diabaikan. Tapi yang saudara utamakan waktu saudara mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan, saudara persiapkan apa? Ya Tuhan, pokoknya saya datang aja melayani sudah. Hari Minggu, hari Senin saya mau ibadah, persekutuan doa A, B, C, D, pokoknya maha hadir, maha hadir,
usaha jadi pengurus seksi sibuk, sudah melayani Tuhan, sumbang uang begitu banyak, sehingga sebutan nama saudara di gereja donatur. Tapi di mata Tuhan, kalau kita tidak bisa menjaga langkah, firman Tuhan berkata, jelas korban yang mempersembahkan apa yang menyenangkan hati Tuhan bukan hanya sekedar keterampilan, kehebatanmu, uangmu, tapi bagaimana ketika kita bisa menjaga telinga, jaga mulut, dan jaga hati. 3 hal, yuk. Kalau kita mau taat sama Tuhan, saya buka ayat perbandingannya. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 18 ya. Kita percaya hari-hari ini yuk kita mengerti kata kunci lagi, rahasia lagi, bagaimana korban yang menyenangkan hati Tuhan. 3 hal ini yang Tuhan minta, yuk kita mau jaga. 3 ini kita jaga, maka setiap kali apa yang kita lakukan bukan hanya menyenangkan manusia, tapi hati Tuhan akan dibuat senang. Jangan sampai satu komunitas itu tutup hanya karena kehadiran mulutmu. Gara-gara mulut, sumbernya mulut. Ada orang yang saling berantem, ada orang yang saling hari ini ya kepahitan, ndak ngomong 10 tahun, ada loh saudara, hanya gara-gara mulut. Gara-gara mulut komunitas satu PD, satu gereja hari ini semua jemaatnya keluar gara-gara ada mulut yang tidak benar, gara-gara ada hati yang tidak pernah dipelihara. Jujur, kalau orang kepahitan itu selalu bawaannya kepingin nyakiti orang, tidak seneng lihat orang seneng, tapi senengnya lihat orang susah. Kalau lihat orang bahagia dia tidak seneng, itu ciri orang yang hatinya tidak beres saudara. Makanya kita hari ini yuk sebagai anak Tuhan kita perlu koreksi. Kita baca, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita sadar loh, waktu kita menumpang di dunia ini, maka kita hari ini punyalah roh, yaitu yang takut akan Tuhan. Tidak ada lain kalau kita mau belajar pasang telinga. Mental yang saudara persiapkan hari ini adalah mental yang pertama, yaitu jaga perbuatan juga ya. Yang kedua, mental hidup takut akan Tuhan. Berikutnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal. Kalau kita mau jaga telinga, maka yang pertama, bagaimana setiap hari kita perlu menjaga perbuatan. Hidup takut akan Tuhan itu benar-benar dijaga saudara. Buang cara hidup yang sia-sia. Tidak usah bingung dengan masalah. Saudara dan saya hari ini mulai fokus, bukan hanya melibatkan Tuhan. Tuhan tolong selesaikan masalahku. Tuhan tolong ngerti hatiku. Hatiku sedih, hatiku sakit hati. Tolong Tuhan tolong. Tuhan tolong hutangku, Tuhan banyak jatuh tempo. Aku tidak punya uang, cicilan, debt collector datang. Hari ini mulai berubah. Selama kita tidak pernah respect sama Tuhan, saudara cuman melibatkan Tuhan untuk urusan masalah, maka kita tidak akan lihat bagaimana rencana Tuhan yang besar. Dulu saya
waktu ngalami proses, saya berhenti stuck, saudara. Benar-benar gak lihat satu terobosannya Tuhan. Kenapa? Karena saya cuma minta tolong sama Tuhan hanya untuk urusan masalah. Saya cuma minta tolong Tuhan, tolong kembalikan suamiku, kembalikan pulihkan rumah tanggaku. Cuman urusan itu. Tapi suatu kali ketika saya berdoa, Tuhan cuma ingatkan dalam hidup saya, Eli, gak usah fokus dengan masalah. Tapi hari ini kalau engkau ingin melihat satu rencanaku demi rencanaku digenapi, banyak pintu yang akan terbuka dalam hidupmu. Engkau harus belajar dengar isi hatiku. Engkau harus belajar dengar apa yang aku mau. Mulai sekarang koreksi. Jaga perbuatanmu, Eli. Belajarlah bukan hidup takut akan masalah. Takut kalau suamiku gimana Tuhan, parah. Belajarlah hidup takut akan aku. Dan mulai sekarang buanglah cara hidupmu yang sia-sia. Di situ saya mulai sadar hari itu ketika saya berkata, iya Tuhan, saya banyak menghabiskan cara hidup saya untuk perkara yang sia-sia. Dan saya mulai fokus kepada Tuhan. Saya mulai fokus. Saya mulai tidak berkata gini, ubah suamiku, ubah suamiku. Satu jari menunjuk suami, 4 jari menunjuk diri saya. Hari itu Tuhan ingatkan, ubah hidupmu terlebih dahulu. Jadi sejak Tuhan koreksi hati saya, perbuatan saya mulai jadi istri yang tunduk. Saya mulai jadi istri yang tebar pesona, yang tadinya nanduk, yang tadinya muka kayak kuda Nil, yang tadinya saya hari itu tidak bisa hormat, suka menghakimi suami, suka menghakimi dosanya. Mulai saya bertobat. Semua cara hidup saya yang sia-sia, saya mulai dengan gaya hidup, pola hidup, gaya hidup surgawi. Gaya hidup surga mulai saya pakai, yaitu apa? Saya mulai memakai yang namanya mulut, ya, dijaga semuanya. Itu sebabnya jaga perbuatan itu belajar dengar, hidup takut akan Tuhan, dan buang cara hidup yang sia-sia. Kalau kita sudah bergeser dari mulai fokus dengan masalah, mulai fokus dengan merubah diri kita sendiri, percayalah, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Saya sudah praktek, banyak ibu-ibu sudah praktek. Di situ mereka melihat cara Tuhan yang ajaib, membawa kita akan naik terbang tinggi di atas masalah. Yang kedua, ya, kita percaya hari ini yang kedua, yuk jamu, ya, jaga mulut. Kita percaya apa yang kita ucapkan tidak akan pernah hari ini berlalu sia-sia. Selain saudara berkata yang positif, maka yang terjadi pasti positif. Kalau yang saudara katakan isinya hanya sakit hati, hanya penghakiman, hanya kutuk, maka penghakiman dan kutuk itu akan kembali menimpa saudara. Makanya hari ini keluarin kata berkat. Kalau kita berkata berkat, maka berkat itu juga akan menimpa kita. Berkata yang baik-baik, maka yang baik-baik itu akan menimpa kita juga. Sebaliknya kalau kita berkata yang jahat, yang buruk, fitnah, gosip, maka itu juga akan kembali ke kita. Nanti kita akan makan buahnya. Yuk jaga mulut, buka di Amsal 21 ayat 23, ya. Hari ini kita belajar untuk belajar jaga telinga, ya. Jangan dengar kata dunia. Dunia boleh hancur, tapi Tuhan berkata, nak, aku punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jangan dengar gosipnya dunia. Dunia ini memang lagi resesi karena engkau tahu firmanku berkata bahwa dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Jadi yang dilenyapkan di akhir zaman selain dunia itu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Makanya masa sukar ini terjadi bukan untuk menghancurkan masa depanmu, tapi masa sukar di akhir zaman. Selain dunia ini akan lenyap, termasuk yang dilenyapkan bukan hidupmu, tapi keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Makanya ndak usah kaget
relate dengan proses yang tadinya baik-baik sekarang panas Bu Eli, sakit Bu Eli. Nggak usah takut, itu hanya proses penghancuran keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Nah, jaga mulut. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jujur, kalau saudara baca firman ini, semakin saudara marah sama wanita tobat, semakin saudara maki-maki dia, saudara akan semakin sukar hidupmu. Saudara baca ayat ini, renungkan. Ayat ini luar biasa. Tuhan memerintahkan hari ini, dengar ya, dengar. Siapa memelihara mulut, pelan-pelan ya saudara, sambil dicerna, dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada banyak orang yang sudah hidupnya sukar, makin sukar. Kenapa? Karena mulut dan lidahnya tidak bisa dikendalikan. Sudah tahu tokonya sepi, malah bilang bangkrut. Sudah tahu usahanya sepi, bilang, duh Tuhan, nasibku sial. Sekali lagi, yang menciptakan kesukaran itu mulut. Jadi sekali lagi, kita yang sudah ada di masa sukar, kalau mulut ini baik, maka mulut ini akan membalik keadaan dari keadaan yang sukar menjadi keadaan yang baik. Satu misal, kita punya suami yang limited edition, gak usah ngomong yang jelek. Limited edition tuh sulit dicari. Limited edition, gak usah cerita buruknya apa. Kalau kita sudah punya suami yang selingkuh, kita ngatain brengsek, memang suami suka zina, suami mata keranjang. Kira-kira makin sukar gak hidupmu? Jelas. Kita ini jangan dibodoh-bodohi dengan apa yang iblis hari ini taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Ingatin fotonya, nih brengsek nih. Tadi ngomong meeting ya, meeting. Bukan meeting Bu Eli. Ketemu di hotel Bu Eli. Lihat viral yang barusan. Saya dikasih tahu videonya, saya nggak berani lihat. Seorang istri di satu kota labrak suami dengan pelakor. Suami pelakor dihajar, yang pelakornya dijambak rambutnya. Saya bilang, katanya siapa itu WhatsApp, kok nggak ketemu PD Victoria istrinya, biar dikendalikan sama firman. Jujur, firman ini saudara dengar, saudara mulai renungkan. Yang menciptakan kesukaran lebih sukar itu karena mulut saudara sendiri. Karena mulut ini mencipta. Tuhan itu jadilah terang, jadilah gelap, dia berucap saudara. Nah, kita juga hari ini jangan gampang-gampang ngomong buruk. Siapa yang bisa memelihara mulutnya ini, memelihara daripada kesukaran? Ini jelas saudara. Hari ini yuk ciptakan. Kalau ketemu suami, foto buktinya dia memang selingkuh, ngakunya pergi kerja, mau pergi meeting, katakan suami yang baik, suami yang bertobat, suami yang luar biasa. Dia akan dipakai Tuhan. Lewat semua ini aku tidak percaya dengan fakta, karena fakta ini bukan nyata. Yang nyata kuasa Tuhan bekerja, sanggup mengubah pejinah jadi hamba Tuhan. Sanggup Tuhan. Walaupun hari ini ada fakta suamiku ada di hotel sama wanita tobat, tapi fakta bukan nyata. Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan bahwa kuasa Tuhan bekerja mengubah suamiku jadi suami yang baiknya luar biasa. Ini kuasa mulut. Hari ini mulai perhatikan firman dengan teliti saudara. Yang kedua ya, jadi yang tokonya sepi, mulai hari ini jangan ngomong apes, sial, sepi, hutang ya apa ini ya, aduh hutang, nggak usah. Hari ini sepi, katakan Tuhan terima kasih buat berkat,
rezekimu yang melimpah-limpah Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, lumbung-lumbungku orang benar selalu dipenuhi. Bahkan ada firman yang berkata, yang saya sudah tulis share di renungan WhatsApp, Tuhan itu menyiapkan apa? Apa yang dijarah orang berdosa dipersiapkan, yang ditimbun orang berdosa ternyata dipersiapkan untuk orang benar. Apa yang kita ucapkan lewat firman itu terjadi, saudara. Jangan kalau suami sudah ndak pulang, ndak berdoa, malah ngomel aja, bingung, panik. Suami ndak pulang, bingung, panik, cari tahu, ditelepon, ndak ditelepon, di reject, ditolak, sudah mulai pikiran yang ndak, kepingin mati, kepingin bunuh diri. Itu salahnya sendiri. Mulai hari ini, kalau suami tidak pulang, kepingin lihat keadaan yang baik, mulai pakai kuasa, otoritas. Hai, aku panggil manusia rohnya suamiku, misalnya namanya Nyoto, pulang. Engkau kembali ke rumah karena kuasa Allah. Tarik Tuhan, kakinya yang tersesat, tarik dia ke jalan kebenaran. Kuasamu bekerja saat ini juga, percayalah. Tidak ada satupun yang lewat ketika mulut ini berkata melibatkan kuasa Tuhan. Hari ini jangan pakai kuasa mulutmu untuk perkataan yang sia-sia, saudara. Amin. Mulai yuk, yang punya hutang mulai balik keadaan. Jangan menciptakan kesukaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 12 ayat 14. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Buah perkataan yang baik itu akan ketemu yang baik. Buah perkataan yang buruk itu akan pahit rasanya, tidak mungkin baik. Saudara akan ketemu buruknya nanti. Makanya firman Tuhan berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. Kalau hidupmu kepingin melihat kebaikan, jangan pernah buah perkataanmu ini negatif. Jangan pernah perkataanmu dipakai untuk kutuk, maka kutuk akan kembali kutuk. Saudara hari ini berkata bodoh, saudara akan bodoh nanti. Saudara akan menikmati buah perkataan. Kalau kita kepingin kenyang dengan kebaikan, hari ini mulai perkatakan yang baik, yang membangun, yang positif. Perkataan firman itu jauh lebih baik. Makanya kenapa doa yang saya berikan 1-22 poin itu semua saya ambil dari firman Tuhan. Karena saya percaya setiap hari aja ibu-ibu baca itu, bapak-bapak juga baca doa 1-22 poin, itu semua firman. Firman yang diucapkan itu powerful, saudara. Jadi jangan bingung dengan nyata. Fakta itu bukan nyata. Tapi kalau engkau punya kuasa dengan perkataan, engkau akan terhindar dari kesukaran. Yang kedua, kenyang dengan kebaikan. Loh, enak kan? Lo udah ngerti lo kata kuncinya. Kenyang kebaikan, luput dari kesukaran. Perkataan ini dijaga. Yang berikutnya, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat lagi hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau lihat hari-hari kita baik, dari baik, saya percaya kalau setiap hari dari pagi buka mata, tutup mata, mulut ini ngatain yang baik, ngatain yang positif, yang membangun, percayalah. Kalau Tuhan itu berkata, nak, hari-harimu akan terlewati dengan baik, berarti baik. Walaupun faktamu buruk, pokoknya perkataanmu baik-baik, hari-harimu pasti baik. Siapa yang menyebabkan hari-harimu sial? Ya karena ini. Sebenarnya tidak sial jadi sial karena kita mengucapkan kutuk atas hidup kita sendiri.
Ada yang bilang, duh malangnya nasibku, ya malang beneran. Aduh Tuhan, aku sudah tua, jelek, badanku sudah melebar, sementara wanita tobat langsing. Sudahlah, mulai sekarang berkatalah yang baik, yang membangun. Sekalipun faktanya tidak baik, tetaplah berkata yang baik. Karena apa? Karena yang buruk akan berlalu nanti, yaitu kita akan luput dari kesukaran, kita akan kenyang dengan kebaikan, dan kita akan menikmati hari-hari yang baik karena kita bisa jaga mulut. Amin. Kita percaya, waktu kita jaga telinga juga, telinga ini dijaga, belajar menjadi orang yang hari ini jaga perbuatan takut akan Tuhan, dan perbuatanmu sia-sia, semuanya dibuang. Percayalah, itu satu korban yang menyenangkan hatinya Tuhan. Orang yang pasang telinga dengar apa kata Tuhan, itu sangat membuat Tuhan itu disenangkan. Makanya orang kalau menghakimi saya bilang gini, Eli, kamu ini ndak sedih toh, kok aneh sih. Lah kamu ini kok bisa, saya aja loh ya, baru disakiti masih 4 bulan. Saya ini sudah modelnya lihat seperti ini. Saya sudah ndak bisa ketawa, ndak bisa makan enak. Saya merenungi nasib. Lah kamu loh, sudah 13 tahun, kok bisa bahagia? Saya cuma bilang, dulu saya tidak ngerti arti bahagia. Dulu arti bahagia saya ketika saya dicintai mati suami saya. Saya berharap kalau kita bahagia ketika kita kaya, ketika kita nyaman. Enggak. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, arti bahagia saya ketika saya bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Saya taat. Nggak apa-apa Tuhan, hari ini suamiku belum mencintai aku sepenuh hati, tapi aku sudah tahu Tuhan itu disenangkan. Tuhan bisa ketawa lihat perbuatan saya, lihat apa yang saya lakukan buat Tuhan. Lah kalau kita membuat hatinya Tuhan disenangkan, apa sih yang surga tidak bisa berikan buat hidup saudara dan saya? Semuanya tersedia saudara. Kalau hatinya Tuhan itu senang sama saudara, cinta seperti Daud, kelepek-kelepek. Kita percaya, kita mau jadi orang yang rebut hatinya Tuhan, curi hatinya Tuhan. Jangan curi hatinya suamimu terus, curi hatinya Tuhan, karena dia sumber di atas segala sumber. Amin. Yuk kita lihat yang ketiga, jaga hati. Ya, yuk kenapa sih jaga hati itu penting? Yang pertama, karena Tuhan melihat hati. Hati itu ada dalam penilaiannya Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak pernah lihat cantiknya engkau. Tuhan tidak pernah lihat hebatnya engkau berkhotbah. Tuhan tidak pernah lihat hebatnya suaramu menyanyi dengan suara nyembah sampai haleluya. Tidak seperti itu saudara. Tapi hari ini Tuhan melihat hati. Sekalipun suaramu tidak baik, mungkin engkau tidak bisa khotbah, mungkin engkau hari ini bukan donatur yang besar, yang namanya terpampang di posisi yang atas, karena yang biasanya yang besar-besar di atas, yang kecil-kecil donatur di bawah. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia kalau lihat donatur yang besar yang dilihat, si A nyumbang segitu, nolnya berapa itu? Sementara saudara ada di posisi bawah yang nolnya mungkin cuma 5, tidak masalah. Tapi Tuhan melihat hati. Saudara, mungkin pelayanan saudara hari ini cuman sebagai ya multimedia, pendoa di balik layar yang tidak diperhitungkan orang ya. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan tuh lihat hati. Mungkin donatur sama pendoa yang hatinya lebih tulus pendoa, nilai uang yang dipersembahkan tidak diperhitungkan nolnya, tapi hatinya, bukan nolnya loh saudara. Saudara jangan lihat manusia, lihat nolnya berapa. Tapi Tuhan selalu lihat hatimu.
Itu sebabnya yang pertama kenapa hati itu penting, karena hati dalam penilaian Tuhan. Yang kedua, kenapa hati itu penting, karena hati memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka disitulah akan terpancar kehidupan. Hari ini jangan jaga uang terus dengan waspada. Jaga suami waspada, kayak detektif pulang dicek handphone. Ya, hari ini toko dicek rekening koran. Yang diwaspadai cuman masalah. Tapi saudara lupa ada yang lebih penting, yaitu jagalah hati, karena itu akan memancarkan kehidupan. Bayangin kalau kita memancarkan kehidupan ke Kristus, ya, bagaimana Tuhan disenangkan hatinya. Yang ketiga, kenapa hati itu penting? Karena hati itu akar dari segala kejahatan. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan. Orang yang suka selingkuh itu adalah orang yang tidak bisa jaga hatinya. Dia buka celah dari hatinya. Makanya hati itu akar segala kejahatan. Mulai pembunuhan, pikiran jahat, zina, cabul, pencurian, sangat, sumpah palsu, dan hujat mulut, itu sumbernya dari hati. Makanya hari ini penting jaga hati. Hati itu penting karena hati ada dalam penilaian Tuhan. Hati memancarkan kehidupan. Hati itu akar dari segala kejahatan. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau kita tidak bisa jaga hati? Lihat ya ayatnya. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang tidak bisa jaga hati itu akan ngalami ini. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hari ini serong, hati kita kotor, kita penuh dendam, amarah, apa yang kita persembahkan itu menjadi keji. Tuhan itu tidak berkenan karena kekejian bagi Tuhan. Makanya jagalah langkahmu pada waktu masuk ke rumah Allah. Jadi hari ini yuk, kalau kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau doa puasa, kita mau berdoa, kita mau ke gereja, kita mau apapun, kita perlu jaga hati. Hari ini hati itu penting supaya apa yang kau persembahkan bukan kekejian lagi, tapi baunya harum. Sampai waktu engkau berdoa, jujur saya bisa bayangin, kalau kita ini bisa jaga hati, ya, saya bisa bayangin gambarannya gini. Begitu engkau sebut Bapak, Bapak, terima kasih, itu sudah hati Tuhan tidak tahan. Tapi kalau hatimu jengkel, hatimu sakit hati, engkau busuk, engkau iri hati, engkau suka sakit hati sampai hari ini, itu kekejian. Yang berikutnya, Amsal 17 ayat 20a. Amsal 17 ayat 20a. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Jadi orang bahagia itu kalau hatinya. Makanya saya bisa bahagia sejak saya bisa tulus mengasihi orang yang menyakiti saya. Bahagia. Orang yang tidak bisa jaga hati tidak mungkin bahagia. Karena firman berkata, orang yang serong hatinya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya hari ini jangan sampai sudah tidak bahagia, persembahanmu kekejian bagi Tuhan. Yang berikutnya, Mazmur 66 ayat 18 ya. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doa. Kita hari ini jangan mau dibodohi oleh iblis. Iblis ngerti firman. Iblis berusaha saudara telan sakit hati disimpan. Sakit hati iblis ingatkan terus supaya ini taruh. Kalau sudah sakit hati, doamu itu tidak didengar loh saudara. Ini firman. Seandainya ada niat jahat,
dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi iblis ngerti kelemahan, jadi pelayan Tuhan tidak apa-apa. Khotbah jalan aja, asyik jalan, oh sakit hati jalan terus. Iblis terus ingatkan, oh sakit hati, tuh pengurus A, pengurus B lagi tadi sengaja didengarin, tadi ngosipin kamu dikatakan katanya kamu ini orang yang ndak tahu berterima kasih, kamu ini orang yang males, kamu ini orang yang ndak punya nilai apa-apa. Saudara sudah panas hati, nah saudara rugi, biarin aja, anjing menggonggong kafilah berlalu. Saudara percaya hari ini waktu engkau disakiti hati sama orang, saudara jaga hati. Senyatanya Tuhan itu hari ini memperhitungkan persembahanmu, sementara orang yang ngomongin engkau yang jahat kekejian. Saudara adalah orang yang akan menikmati kebahagiaan dan doa-doamu akan didengar. Sementara orang yang jahat, walaupun itu pelayan Tuhan, suka ngosipin orang, biarin aja. Saudara yang digosipin jadi korban, ndak usah marah. Biarin, dia percuma kok melayani Tuhan. Dia sok suci, topeng rohani, tapi senyatanya kekejian persembahannya. Dia bukan orang yang bahagia. Doa-doanya sekalipun mungkin kalau di gereja doanya yang paling nangis bercucuran air mata, Tuhan, percuma. Hari ini yuk kita ndak perlu apapun hari ini orang lain, orang jahat, khususnya di masa-masa yang paling jahat, makin jahat hari ini. Penting menjaga 3 hal ini. Jaga telinga saudara. Hari ini banyak gosip, banyak fitnah, banyak perkataan-perkataan yang melemahkan saudara. Hari ini yuk kita mau dengar apa kata Tuhan. Setiap kali engkau disakiti, Tuhan bilang gini, nak, jaga perbuatanmu ya nak. Jangan takut sama apapun juga. Jangan takut harga dirimu akan jadi koset, tapi takutlah akan aku. Dan buang semua perbuatan yang sia-sia, cara hidupmu hari ini. Kalau engkau masih mikirin sakit hati, kasihan delu. Hari ini ndak perlu, itu orang yang bodoh. Kalau sudah tahu dikatai kamu ini bego, ya dia yang bego, biarin. Kita dikatai bego, nanti begoknya kembali sama yang ngata-ngatai kita. Kita difitnah apapun nanti akan kembali. Jadi kita jangan terpancing emosi. Ingat firman Tuhan hari ini. Jangan, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati. Saya sudah selesai. Jadi percayalah dengan 3 hal ini akan membekali kita di masa yang jahat makin jahat. Saya banyak dikoreksi Tuhan dalam hal doa. Saya sudah katakan kan, hari itu saya mulai berdoa, Tuhan berkati suamiku, berkati wanita tobat. Hambamu ini ndak akan pernah dipermalukan. Kalau dulu ndak, saya bilang gini, Tuhan lihat aja ya, dia nyakiti saya, biar Tuhan permalukan dia, permalukan dia, permalukan dia. Saya sudah dipermalukan. Ternyata itu dikoreksi sama Tuhan. Tuhan bilang gini, aku ndak mau engkau berdoa seperti itu Eli, ndak usah. Doakan apa yang kamu dengar dari perintahku. Berkati musuh, doakan musuhmu. Ya sudah, doanya doa berkat. Lah ya apa doanya Tuhan? Bilang aja, aku mengampuni dia, aku memberkati dia, berikan wanita tobat, jodoh, pekerjaan yang baik. Yang pasti aku hari ini dengan disakiti itu aku ndak rugi, malah aku cuan Tuhan. Malah dia nyakiti aku, malah cuanku banyak. Untungku banyak Tuhan, dibalik rasa sakit upah ludah ada sukacita, ada upah.
Itu sebabnya hari ini yuk belajar saudara. Saya dikoreksi Tuhan itu saya sadar, oh gitu ya Tuhan. Iya. Jadi mulai hari itu saya berdoanya sudah tidak nuntut pembalasan lagi. Tidak ngomong Tuhan dia nyakiti biji matamu Tuhan, biar pembalasan enggak. Saya mulai dikoreksi Tuhan. Pokoknya doanya simple. Tuhan berkati wanita tobat, berikan jodoh pekerjaan yang baik. Berkati suamiku dimanapun dia berada. Aku percaya kok Tuhan, hari ini rasa sakit itu tidak mendatangkan kerugian, tapi untung ada sukacita abadi di Yesaya 61 ayat 7. Nah itu mulai dipraktekin saudara. Mulai, kalau itu sudah bisa terjadi, kita jangah, kita jamu, dan kita jaga hati. Wow, kita percaya Tuhan di surga, kita di bumi, kita akan menikmati hidup di bumi seperti di surga. Surga akan bergerak terus. Surga akan bersorak-sorak melihat hari ini dengan firman ini. Siapa? Mungkin Santi, mungkin yang lagi lihat ini moving, enggak tahu namanya siapa ini ya. Hari ini siapa? Kita siapa? Ketika kita mulai menjaga langkah kita di rumah ke rumah Allah dengan 3 hal, jangan, jamu, dan jati. Wow, itu sesuatu yang membuat surga bergetar saudara. Percayalah, terobosan orang lain susah, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena semua mulut-mulut yang tadinya suka ngomong negatif, yang menimbulkan kesukaran, sudah bertobat semua. Mulut-mulut ini bertobat, mulut-mulut negatif, mulut-mulut yang berkata yang tidak membangun, mulut yang suka menjatuhkan orang, semuanya bertobat. Akibatnya kita hari ini akan diluputkan dari kesukaran. Kita hari ini akan melihat bagaimana Tuhan akan melihat hari-hari baik kita. Kita akan kenyang dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Hari-hari ini kita sedang dalam perjalanan masuk ke rumah Allah, hidup kekal selamanya. Jaga langkahmu, jangan terus jaga masalah, jangan terus bingung dengan masalah sampai lupa jaga langkah. Saudara, jaga terus keuanganmu, jaga terus suamimu sampai lupa jaga langkahmu sebagai anak Tuhan. Alangkah jauh lebih baik hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Yuk yang belum daftar ikut retreat, saya sudah dapatkan rema tentang move on, keren saudara. Dan peneguhan ayat-ayat yang didapat ya dari Yesaya 26 ayat 1 dan 2. Saudara, ada satu pesan Tuhan yang akan saudara bawa pulang nanti dari retreat. Percayalah itu. Saya sudah dapat firman-Nya beberapa hari yang lalu dan saya berkata, Tuhan keren. Wah, ini rahasia, enggak boleh dikasih tahu ya. Khususnya yang kesaksian nanti heboh semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami disadarkan, diingatkan lagi, kami sedang dalam perjalanan masuk ke rumah Allah, masuk ke dalam tempat pemberhentian akhir, di mana hidup kami akan berakhir di dunia. Check out dari dunia, check in masuk surga. Kami tahu kami tidak boleh fokus dengan masalah, tapi kami harus menjaga langkah hidup kami. Kami tidak mau hari-hari ini mempersembahkan korban yang menajiskan. Kami mau mempersembahkan korban yang harum, menyenangkan hati Tuhan dengan 3 hal. Jangan, jamu, dan jati. Kami belajar untuk pasang telinga, bukan dengar apa kata dunia, kata orang. Dengar suara hati kami yang merasa tidak terima hari ini dengan perlakuan yang tidak adil. Tapi kami mau dengar apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan pasti sudah berikan jalan keluar saat mereka menjaga langkah hidup mereka setiap hari. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.